Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Laila Nurhidayah dengan NIM 060203200021. Nama saya Alfia Nurbadria, NIM 060203200020. Kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum dalam Islam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi sumber-sumber hukum studi Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai materi sumber-sumber hukum studi Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam yang paling utama itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Akan tetapi, dalam ilmu fikih, para ulama membagi sumber-sumber hukum Islam menjadi dua macam. Yang pertama, ada sumber hukum Islam yang telah disepakati atau yang disebut dengan hukum yang muttafaq. Yang kedua, ada sumber-sumber hukum yang tidak disepakati atau yang disebut mukallaf. Sumber-sumber hukum yang muttafaq atau sumber hukum yang telah disepakati itu ada 4 macam. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Ijma. Dan yang keempat, Qiyas. Sedangkan sumber hukum yang mukallaf atau sumber hukum yang tidak disepakati itu ada 8. Yang pertama, Istihsan. Yang kedua, Maslahah Mursalah. Yang ketiga, Istishab. Yang keempat, Urf. Yang kelima, Sadzu Zari'ah. Yang keenam, Mazhab Sahabi. Yang ketujuh, Syar'u Man Qablana. Yang ke-8, Dalalatul Iqran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Pada umumnya, ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam ialah Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, Al-Hadis." Sumber hukum yang disepakati atau sumber hukum yang muttafaq. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah yang tertulis dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir yang tujuannya sebagai petunjuk bagi umat Islam. Kehujahan Al-Quran. Al-Quran adalah hujah bagi manusia dan hukum-hukum yang ada di dalamnya wajib diikuti karena Al-Quran berasal dari Allah dan merupakan sumber hukum yang pertama. Dalil yang menyatakan hal tersebut ialah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. Macam-macam hukum dalam Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul Allah, dan kepada hari akhir. Yang kedua, hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia harus mempunyai akhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Yang ketiga, hukum amaliyah. Hukum amaliyah yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia.
Selanjutnya, penjelasan Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Al-Quran menjelaskan semua hukum syari sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Alkitab atau Al-Quran. Hanya saja dalam menjelaskannya terbagi dalam dua jenis. Jenis pertama hanya menyebutkan dasar-dasar dan ketentuan umum serta menjelaskan hukum secara global. Adapun dasar dan ketentuan umum yang dijadikan sebagai dasar syariat adalah yang pertama tentang musyawarah, yang kedua tentang keadilan, yang ketiga tentang memberikan hukuman sesuai dengan kejahatannya, yang keempat tentang diharamkannya harta orang lain, yang kelima tentang tolong-menolong dalam kebaikan, yang keenam tentang memenuhi janji, yang ketujuh tentang menghilangkan kesulitan, yang kedelapan tentang memperoleh sesuatu yang dilarang karena terpaksa. Dan hukum dalam Al-Quran yang bersifat global tidak dijelaskan secara rinci adalah perintah membayar zakat, hukum kisos, jual beli, jenis-jenis riba, dan lainnya. Jenis kedua menjelaskan hukum secara terperinci, dan ini tidak banyak. Di antaranya adalah pembagian warisan, ketentuan hukuman atas kejahatan tertentu, cara melakukan talak dan jumlah talak, cara melakukan li'an antara suami dan istri, menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, dan lainnya. Sumber hukum yang telah disepakati kedua yaitu as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti perjalanan hidup, jalan yang sudah biasa. Sedangkan sunnah menurut istilah adalah segala suatu perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah SAW. Dasar kehujahan as-sunnah. As-sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Firman Allah Quran Surat Al-Hasr ayat 7 yang artinya, apa yang diberi Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya kepadamu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Selanjutnya fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah yang pertama adalah membenarkan atau menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Yang ketiga, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Yang keempat, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak. Dan yang kelima, berdiri sendiri dalam menetapkan sebagian hukum. Selanjutnya, macam-macam as-sunnah. Macam-macam as-sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah hadis-hadis yang diucapkan Rasulullah dalam berbagai keadaan dan berbagai tujuan. Sunnah qauliyah ini juga disebut sebagai hadis Rasulullah dan sering juga disebut dengan khobar. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Yang ketiga ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau dengan sepengetahuan Rasulullah tetapi tidak ditanggapi atau dilarang oleh Nabi Muhammad. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' menurut bahasa berarti kesepakatan terhadap sesuatu atau ketetapan hati terhadap sesuatu. Sedangkan ijma' menurut istilah adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara untuk suatu kejadian atau suatu peristiwa. Dasar kehujahan ijma'. Kehujahan ijma' berdasarkan pada nas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Nah, yang dimaksud dengan ulil amri yaitu penguasa atau pemerintah dan para ulama. Kedudukan ijma. Menurut jumhur ulama, kedudukan ijma sebagai dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ijma juga menetapkan hukum wajib dan mengikat yang harus diikuti dan dipatuhi oleh umat Islam setelah kedua hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nilai kehujahan ijma adalah zanni, bukan qat'i. Oleh karena itu, ijma dapat dijadikan hujah dalam masalah perbuatan, bukan masalah i'tiqad. Sebab masalah i'tiqad itu harus dengan dalil yang qat'i. Macam-macam ijma. Yang pertama, ada ijma sarih atau qauli atau bayani. Ijma sarih yaitu para mujtahid mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan, lalu mereka bersepakat pada satu pendapat. Nah, ijma seperti ini bisa dijadikan hujah atau dalil. Yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti yaitu seseorang mujtahid yang mengemukakan pendapatnya atas hukum suatu masalah, dan pendapatnya diketahui serta dikenal oleh mujtahid-mujtahid lainnya. Tetapi mereka diam saja dan tidak mengingkari terhadap hukum masalah tersebut, dan juga tidak menolak maupun menyetujui secara terang-terangan. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Sedangkan qiyas menurut istilah adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumannya dengan kejadian yang ada nas mengenai hukumannya karena ada persamaan ilat atau sebab di antara keduanya. Kedudukan qiyas. Qiyas menurut para ulama adalah hujah syar'iyah yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Mereka beralasan pada firman Allah, Quran Surat Al-Hasr ayat 2, yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Macam-macam qiyas. Macam-macam qiyas dari segi kejelasan ilatnya yang terdapat pada hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-qiyas al-jali atau qiyas jali, yang berarti qiyas yang nyata. Dalam qiyas ini dicontohkan tentang minuman yang beralkohol yang diharamkan karena menyebabkan mabuk, dan hal itu dilarang dalam agama. Yang kedua ada al-qiyas al-kafi atau qiyas kafi, yang berarti qiyas tersembunyi. Contoh dari qiyas al-kafi adalah mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat pada pembunuhan dengan benda tajam dalam memberlakukan qisas, karena ilatnya sama-sama pembunuhan sengaja dengan tidak ada permusuhan. Sumber hukum yang tidak disepakati atau sumber hukum mukhtalaf dibagi menjadi 8. Yang pertama ada istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap sesuatu baik. Dalam usul, istihsan diartikan sebagai berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang jelas kepada hukum yang samar-samar, atau dari hukum yang sifatnya umum kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil syara'. Kedudukan istihsan ini disepakati oleh ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali, sedangkan ulama Syafi'i menolak. Kemudian yang kedua ada istishab. Menurut bahasa, istishab berarti menyertakan atau tidak melepas sesuatu. Dalam usul, istishab adalah mengambil hukum yang telah ada pada masa lalu dan tetap digunakan hingga sekarang sebelum ada hukum yang mengubahnya. Kedudukan istishab disepakati oleh ulama Syafi'i,
Hambali, Maliki, dan Dhahriyah. Sedangkan ulama Hanafi menolaknya. Ketiga, ada al-maslahah al-mursalah. Pada umumnya, al-maslahah al-mursalah diartikan sebagai penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan. Menurut usul, al-maslahah al-mursalah artinya perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedudukannya disepakati oleh ulama Maliki dan Syafi'i dengan catatan sesuai dengan dalil syara, sedangkan mayoritas ulama menolaknya. Yang keempat ada al-urf. Al-urf merupakan segala sesuatu meliputi ucapan maupun perbuatan yang sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun. Kedudukannya dapat dijadikan hujjah menurut ulama Hanafi dan Maliki berdasarkan surat Al-A'raf ayat 199. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali menganggap al-urf tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Yang kelima ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan hukum-hukum yang telah disyaratkan dan diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Syar'u man qablana dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Syariat umat terdahulu ditetapkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Penetapannya bisa melalui perintah melaksanakan. Yang kedua, syariat umat terdahulu tidak disyariatkan kepada kita. Dan yang ketiga, syariat umat terdahulu dikisahkan dalam Al-Quran, tetapi tidak dinyatakan secara jelas oleh syariat Nabi Muhammad bahwa syariat itu wajib diikuti umat atau tidak. Sebagian ulama Syafi'i menetapkan bahwa hukum tersebut harus dipakai sebab hukum tersebut sudah diberikan kepada umat sekarang melalui kisah. Sementara sebagian ulama lain tidak mewajibkan pengamalannya. Yang keenam ada saddu adz-dzari'ah. Saddu adz-dzari'ah adalah melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh menjadi dilarang karena dikhawatirkan akan menjadi jalan perbuatan maksiat. Kedudukan saddu adz-dzari'ah disepakati oleh Imam Malik, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menolaknya. Yang ketujuh ada qaul sahabi. Qaul sahabi merupakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat berdasarkan sabda Rasulullah SAW maupun ijtihad mereka sendiri terhadap berbagai permasalahan. Kedudukan qaul sahabi sebagai sumber hukum wajib ditaati jika berdasarkan sabda Rasulullah SAW, didasarkan pada ijtihad yang disepakati dan ijtihad yang telah disepakati. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu dalalat al-iqtiron. Dalalat al-iqtiron merupakan dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain. Kedudukan dalalat al-iqtiron tidak dapat dijadikan hujjah menurut jumhur ulama, sedangkan menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dapat dijadikan hujjah.